Yang terkasih para pastor, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hari Rabu, tanggal 14 Februari. Sesuai kalender liturgi, kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan penerimaan abu, tanda pertobatan. Di hari itu juga, sesuai dengan kalender pemerintah Indonesia, kita ambil bagian dalam pesta demokrasi sambil memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Di hari itu juga, sebagaimana sudah mulai menjamur dalam lingkungan kehidupan anak remaja dan orang muda serta orang dewasa, khususnya pasangan suami istri, ada kebiasaan merayakan Hari Cinta Kasih atau kasih sayang. Semuanya punya nilai dan pesan penting untuk hidup pribadi, hidup berkeluarga, hidup menggereja, dan hidup bernegara. Nilai yang mempersatukan kita sebagai keluarga, warga gereja, dan warga masyarakat adalah cinta. Dengan cinta kita membangun hidup bersama lewat rupa-rupa perjumpaan. Itulah cinta kepada sesama manusia yang semartabat. Dengan cinta kita menuju tempat pemungutan suara untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi sambil memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-wakil rakyat di semua tingkatan. Itulah cinta akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang kita cintai ini, itulah cinta seorang patriot demokrasi. Dengan cinta kita memasuki masa Prapaskah sambil mengupayakan pertobatan dan pembaharuan hidup, sambil mengusahakan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian alam. Itulah cinta kepada kehidupan dan alam yang sudah diciptakan Allah. Dalam konteks masa Prapaskah, Komisi PSE, KWI, dan Keuskupan Manado mengambil tema untuk aksi puasa pembangunan tahun 2024 ini, yaitu ekonomi berkeadilan ekologis. Muncul pertanyaan, mengapa gereja mengangkat tema ini? Mengapa kita harus peduli dengan ekonomi berkeadilan ekologis? Jawaban utama untuk pertanyaan tersebut adalah kesadaran bersama bahwa fakta manusia sejahtera tak terpisahkan dari fakta bumi yang subur. Manusia mengupayakan kesejahteraan hidup ekonominya sambil mengupayakan juga kesuburan alam yang menjadi tempat dan sumber hidupnya. Kesatuan atau ketak terpisahannya manusia dari alam menegaskan tanggung jawab besar manusia. Manusia punya tanggung jawab untuk masa depan manusia dan juga masa depan alam. Itulah yang biasa dimengerti kalau kita berbicara tentang ekonomi dan ekologi berkelanjutan. Orientasi permenungan dan aksi nyata dari tema ini adalah sejahtera ekonomiku, lestari alamku. Manusia dipersilahkan mengambil manfaat dari kekayaan alam demi kesejahteraan ekonominya, tetapi secara bertanggung jawab, yakni tetap menjaga keberlangsungan alam dan kekayaannya sehingga generasi-generasi selanjutnya masih tetap dapat menikmati manfaat-manfaat dari alam itu. Alam dan kekayaannya dimaksudkan oleh pencipta untuk memberi manfaat
kepada segenap generasi manusia dan bukan hanya kepada generasi tertentu atau generasi kita sekarang ini. Firman Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikutip dari Kejadian 1 ayat 28. Kutipan ini harus ditafsirkan dengan benar. Yang perlu ditegaskan terkait teks ini adalah penafsiran benar tentang menaklukkan bumi. Untuk menaklukkan bumi, manusia sudah diperlengkapi dengan akal budi, suara hati, dan organ fisik, khususnya tangan. Manusia diberi akal budi supaya berpikir dengan benar dan menghasilkan pengetahuan yang benar. Manusia diberi suara hati supaya merangkai kehendak yang baik. Manusia diberi organ fisik, khususnya tangan, supaya dapat bekerja dengan rajin. Semua perlengkapan yang sudah diberikan Allah ini dimaksudkan supaya manusia menaklukkan bumi secara benar dan baik, menjaga dan melestarikannya, dan bukan merusak dan menghancurkannya. Manusia diberi kewenangan untuk menaklukkan bumi sambil mengedepankan cinta, yaitu cinta ekonomis dan cinta ekologis. Memang keberpihakan pada hidup sudah ditunjukkan lewat upaya-upaya serius untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Sudah banyak tips yang dibagikan dan dipelajari seperti kerja keras, hidup hemat, budayakan menabung, demi terwujudnya hidup makmur dan sejahtera. Keberpihakan pada alam juga sudah ditunjukkan lewat upaya-upaya serius untuk melestarikan alam. Alam adalah bagian penting dari hidup manusia. Kesejahteraan ekonomi manusia adalah bagian dari kelestarian alam. Alam adalah tempat di mana manusia berpijak. Sejahtera ekonomiku, lestari alamku dapat menjadi kenyataan pada waktu semua pihak yang berkepentingan mengelola ekonominya sambil menunjukkan cintanya juga pada alam. Selamat memasuki masa Prapaskah. Dengan cinta, selamat merayakan pesta demokrasi dan selamat datang di tempat pemungutan suara dengan cinta. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang dengan semangat puasa dan pantang. In lumine tuo fidemus lumen, Manado 9 Februari 2024. Saya, Monsinyur Benedictus Estefanus, Roli Untu MSc, Uskup Keuskupan Manado.